La ilaha, ya. Ilah itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maksudnya adalah makluh. Makluh itu maksudnya adalah ma'bud. Ma'bud itu artinya sesembahan. Jadi maknanya tidak ada sesembahan yang benar-benar disembah kecuali hanya Allah. Dan menurut bahasa Arab, ilah yang artinya ma'bud itu disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Jadi bukan sekedar beribadah dengan hambar, di dalam hatinya tidak ada keikhlasan, tidak ada cinta, tidak ada pengagungan, tidak ada takut. Tidak demikian. Seorang beribadah kepada Allah itu dipenuhi dengan penuh cinta dan keikhlasan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan hubban wa ta'zim. Di antaranya dalil uluhiyah ini, ibadah ini milik Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan sesungguhnya sembahan kalian itu sembahan yang satu, yaitu Allah. La ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar-benar disembah kecuali Dia, Allah. Ar-Rahmanur Rahim. Dialah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Imran, Syahidallah annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang benar-benar disembah kecuali Dia, Allah. Wal malaikah, dan juga para malaikat, semuanya bersaksi la ilaha illallah. Wa ulul ilm, dan para ulama yang mengerti tauhid semuanya bersaksi la ilaha illallah. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada sembahan yang hak melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Hikmah dalam setiap perbuatan. Di sini kata Ibnu Qayyim mengomentari ayat ini. Ayat ini menunjukkan bahwa a'dhamu syahadah adalah la ilaha illallah. Setinggi-tingginya persaksian adalah la ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa la ilaha illallah asyraful umur, perkara yang paling mulia, sampai Allah yang bersaksi dengan Allah mengucapkannya, la ilaha illa ana. Tidak ada sembahan yang hak melainkan saya, dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, bukan, walaqad wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Al-Anbiya ayat 25. Ya, tidaklah kami mengutus dari seorang rasul dari rasul sebelum wahai nabi, kecuali kami wahyukan kepada dia bahwa tidak ada sembahan yang benar disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'buduni, hendaklah kalian beribadah kepada aku. Ya, dzalika bi anna Allah wal haq. Dan itulah bahwasanya Allah satu-satunya sembahan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Yang disembah selain Allah itu batil. Apapun itu, termasuk jin yang dipuja-puji dan diserahkan sesajen kepala kerbau pada tanggal 10 Muharram, grebek suro di kaki gunung Semeru. Dulu ya kawan, di zaman Orde Baru ya, saya bukannya membenci pemerintah, bukan. Itu banyak orang kalau bangun jalan itu mesti menanam sesuatu sebagai tumbal, kata mereka, katanya supaya selamat.
Tumbalnya itu macam-macam. Bisa berupa hewan, bisa berupa manusia. Manusia. Iya, dibunuh. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau antum baca sejarah para nabi dan para rasul yang disebutkan tentang azab terhadap kaumnya rasul yang durhaka, seperti kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, yaitu kaum Thamud, Fir'aun, kaum Lot. Kenapa mereka diazab? Karena syirik, karena dosa syirik dan menyakiti rasul mereka. Cepat itu dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwasanya sembahan selain Allah itu batil, dan bahwasanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Adapun orang-orang musyrikin menamakan berhala mereka adalah alihah, sesembahan-sesembahan, ya, itu batil. Itu nama-nama yang mereka bikin. Seperti orang Quraisy memiliki 3 sesembahan yang besar menurut mereka, yaitu Lata, Uzza, Manat. Mereka menamakan itu diambil dari nama Allah, Manat, Al-Mannan. Bentuk taknisnya, bentuk perempuannya Manat. Kemudian Uzza itu bentuk taknis, bentuk perempuan dari Al-Aziz. Kemudian Lat, bentuk perempuan dari Al-Ilah. Bentuk perempuannya adalah Lat. Itu adalah nama-nama yang kalian bikin-bikin. In hiya illa asma. Itu adalah berhala-berhala yang kalian kasih nama. Samaitumuha antum wa abaukum. Yang kalian kasih nama itu berhala-berhala itu, dan juga nenek moyang kalian kasih nama. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak turunkan ilmu padanya. Kalau di negeri kita itu yang sampai sekarang orang menyerahkan sesajen dan tumbalnya itu kepada jin, penunggu gunung Semeru, jin penunggu lautan, terutama di Ngeliyep. Ngeliyep itu rutin diadakan ritual melabuh dengan mengirim sesajen. Setiap apa? Mulutan. Maulud. Saya kan pernah ke Ngeliyep. Ngeliyep sekarang ada 2 tempat berdekatan. Ada Ngeliyep yang untuk ritual syirik itu. Ada Ngeliyep yang baru. Yang baru ini masih bagus. Yang Ngeliyep yang dipakai untuk ritual itu, ireng saya. Coba antum lihat, hitam. Batu-batu karangnya itu sekelilingnya itu hitam semua. Ya kawan, Hajar Aswad itu dulunya Hajar Abyad dari surga. Kenapa jadi hitam? Kata Rasulullah, karena syiriknya Quraisy. Batu-batu karang di Ngeliyep itu sudah nggak indah lagi, jadi hitam. Antum lihat sendiri, Anda lihat, ya Allah, kayak lusuh menul. Ngeliyep lusuh, hitam, kumuh apa? Nggak sedap dipandang. Ngeliyep yang dipakai untuk ritual kirim sesajen, tumbal. Syirik ini ya ikhwan, dosa yang paling besar. Assalamualaikum. Ya lanjut ya akhir. Ada 2 hal Allah membantah dan menggugurkan syirik dalam ibadah. Coba baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qad aqtara Allah Ta'ala ittikhadul musyrikin hadhil alihata bi burhanaini aqliyaini al-awwalu annahu laysa fi hadhihi al-alihati
allati ittakhaduha syai'un min khasaisil uluhiyah fa hiya makhluqatun la takhluqu wa la tajlibu naf'an li abidiha wa la tadfa'u anhum dararan wa la tamliku lahum hayatan wa la mautan wa la yamlikuna syai'an minas samawati wa la yusyrikuna fi. Qala Allah Ta'ala واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإذا كانت هذه حال تلك الآلهة فإن اتخاذها آلهة من أسفه السبع وأبطل الباطل. Ya, ini yang pertama. Untuk membantah syirik orang-orang yang menyembah selain Allah itu yang pertama, bahwa berhala-berhala yang mereka namakan sesembahan-sesembahan itu selain Allah itu sama sekali tidak memiliki kekhususan sifat uluhiyah atau ibadah yang disembah. Mengapa? Sebab mereka itu makhluk. Iya, jadi semua yang disembah selain Allah itu makhluk. Makhluk itu artinya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang, yang mana itu semua diciptakan oleh Allah. Ada yang menyembah batu, Allah yang menciptakan batu. Ada yang menyembah manusia, Allah yang menciptakan manusia. Ada yang menyembah jin, Allah menciptakan jin. Ini makhluk, Allah yang menciptakan. Ya, ini mereka sesembahan selain Allah itu tidak bisa menciptakan, la yakhluq, tidak, la takhluq. Mereka tidak bisa menciptakan apa-apa, dan mereka tidak bisa memberi manfaat kepada orang menyembahnya. Tidak bisa. Ya, dan tidak bisa mengangkat musibah yang menimpa penyembahnya. Sama sekali nggak bisa. Bahkan tidak bisa menciptakan makhluk hidup yang disembah selain Allah itu. Tidak bisa mematikan makhluk yang mati di alam semesta ini. Dan mereka tidak memiliki sedikit pun kekayaan di langit dan di bumi. Tidak memiliki saham di dalam penciptaan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi hanya Allah saja. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta makhluk yang ada di antara langit dan bumi selama 6 hari. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wattakhadhu min dunihi alihah." Mereka menjadikan selain Allah sesembahan-sesembahan. Padahal sesembahan-sesembahan yang mereka sembah la yakhluquna syai'a, kata Allah, tidak bisa menciptakan apapun sedikit pun. Hatta semut. Antum tanyalah sama orang musyrikin itu yang menyembah bau rekso. Apakah bau rekso bisa menciptakan semut, Pak? Tidak bisa. Dari tidak ada menjadi ada, nggak bisa. Apalagi langit dan bumi. Semut yang kecil gak bisa. La yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun. Mereka diciptakan oleh Allah. Dan mereka tidak bisa menolak untuk diri mereka musibah yang turun. Di antaranya apa ya? Musibah yang turun kepada manusia. Misalnya ada orang menyembah Nabi Isa misalnya, atau menyembah Uzair, atau menyembah manusia. Apabila Allah menurunkan musibah kematian, ya, apakah mereka bisa selamat dari kematian?
Tidak bisa. Kematian itu musibah. Fa asabatkum musibatul maut. Maka Allah menimpakan pada kalian musibah kematian. Siapa yang bisa menolak dari kematian? Tidak bisa. Wala nafa', tidak bisa beri manfaat buat diri sendiri kecuali dengan pertolongan dari Allah. Wala yamlikuna mauta, tidak bisa mematikan makhluk di alam semesta ini. Wala haya, tidak bisa menghidupkan makhluk di alam semesta ini. Itu berhala-berhala itu. Wala nusyura, dan tidak bisa membangkitkan mayat-mayat pada hari kebangkitan. Kalau dalam ayat ini, ayat berikutnya, la yamlikuna mithqala dzarrah. Mereka tidak memiliki sebesar semut yang ada di langit dan di bumi. Itu berhala-berhala itu yang disembah. Apalagi ya kawan, berhala-berhala yang mereka sembah itu dinamakan dewa dewi, yang jumlahnya banyak, 33. Hoax jelas itu. Maksudnya 33 dewa itu jelas itu palsu. Ya, itu sejenis apa yang mereka yakini itu? Makanya Allah Ta'ala menyimpulkan bahwa keyakinan orang-orang musyrikin itu iyattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwal anfus. Mereka hanya mengikuti prasangka. Menurut saya dewa ada sekian banyaknya, 33. Ah, itu mereka. Atau mengikuti hawa nafsu tanpa dalil burhan dari Allah. Itu ya kawan, mereka. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat Islam. Kemudian wa ma lahum fihi ma min syirk. Maksud ayat ini, semua berhala yang disembah selain Allah tidak memiliki saham di dalam penciptaan langit dan bumi. Allah tidak butuh sekutu, sekutu, tandingan di dalam menciptakan langit dan bumi. Apalagi wa ma lahum minhum min dhahir. Kalau syirik ini Allah enggak, mereka itu berhala yang mereka sembah tidak punya saham di dalam menciptaan langit dan bumi, dan mereka juga tidak menolong Allah dalam menciptakan langit dan bumi, dan mereka tidak bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali orang-orang diizinkan oleh Allah, baik yang memberikan syafaat maupun yang diberikan syafaat. Itu orang yang bertauhid. Adapun orang musyrik enggak dapat. Orang musyrik mati dalam keadaan musyrik tidak bisa mendapatkan syafaat selama-lamanya. Nabi ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Maka Nabi menjawab, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hati. Jadi begini jemaah sekalian, orang-orang musyrikin Quraisy dan yang lain, mereka itu menyembah berhala. Alasannya salah satunya di sini ada 4. Yang 4 alasan ini semuanya digugurkan oleh Allah, dibantah oleh Allah. 1. Alasan mereka menyembah berhala, mereka meyakini bahwa berhala-berhala ini memiliki sesuatu di alam semesta ini, bisa menciptakan sesuatu sehingga memilikinya. Jelas ini batil. 2. Mereka menganggap bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu memiliki saham, seolah-olah berhala itu berinvestasi di dalam menciptakan langit dan bumi bersama Allah. Mana bisa? Hanya Allah yang menciptakan satu-satunya alam semesta. 3. Mereka menganggap bahwasanya berhala-berhala ini membantu Allah dalam sebagian urusan.
Makanya orang-orang Quraisy ketika menyembelih hewan ternak, mereka menyembelih di berhala yang bernama Manat. Kenapa dinamakan Manat? Karena banyaknya darah hewan ternak yang ditumpahkan di situ. Keyakinan mereka bahwa berhala ini Manat akan membantu mereka menyampaikan ini daging dan darah yang mereka tumpahkan di situ kepada Allah. Mereka membantu Allah dalam urusan amal, sebagian amal manusia. Padahal dibantah oleh Allah. La yanalallahu luhumuha wala tima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging daripada hewan ternak itu. Yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan kalian. Ketika menyembelih bismillah Allahu akbar dengan ikhlas untuk Allah, itu yang sampai kepada Allah. Justru kalau lewat perantara berhala Manat, nggak sampai, ditolak oleh Allah karena musyrik. Yang keempat, orang musyrikun itu Quraisy meyakini bahwa berhala-berhala ini akan menjadi syufa'a yang menolong mereka memberikan syafaat pada hari kiamat. Maka Allah tolak, tidak bermanfaat di sisi Allah syafaat bagi orang musyrik, kecuali yang diizinkan oleh Allah kepada yang yang memberi syafaat, yaitu nabi, para nabi dan orang-orang saleh yang bertauhid, wal masyfu' lah, dan yang diberikan syafaat diizinkan oleh Allah, yaitu yang bertauhid. Habis sudah alasan mereka menyembah selain Allah, patah semua hujah mereka, tidak ada lagi alasan, sehingga mereka masih berbuat syirik. Yang kedua, bantahan terhadap orang yang menyembah selain Allah. ثم قال الشارع رحمه الله الثاني أن هؤلاء المشركين كانوا يقرون بأن الله تعالى وحده الرب الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وهذا يستلزم أن يوحدوه بالألوهية كما وحدوه بالربوبية كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. Dalil yang kedua atau bantahan yang kedua dari Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah adalah bahwa mereka orang musyrikin, misalnya Quraisy, mereka mengakui bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan mereka meyakini bahwa di tangan Allah kerajaan langit dan bumi, dan Allah yang melindungi seorang dari azab, dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah ketika menyiksa orang-orang kafir yang menentang. Siapa yang bisa melindungi orang-orang yang diazab oleh Allah? Gak bisa. Maka dengan sebab ini wajib menyerahkan ibadah hanya untuk Allah. Ketika mereka meyakini bahwa Allah pencipta, pengatur, pemilik, harusnya mereka meyakini Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Nah, ini dalilnya ini. Jadi Allah menggunakan dalil rububiyahnya untuk uluhiyahnya. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakum, wahai manusia beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian, alladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Dan itu Allah menjelaskan bahwa Dia yang menurunkan air hujan. Air hujan, ya, Allah turunkan. Kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman, padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan yang manfaat buat manusia dan hewan. Ya kan? Kalian tahu itu, meyakini itu dengan mata kepala melihatnya. Harusnya fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan tandingan bagi Allah dari sesembahan-sesembahan itu. Wa antum ta'lamun, kalian tahu bahwa tidak ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah. Begitu pula ayat-ayat di bawahnya itu, Allah menggunakan dalil rububiyahnya untuk menetapkan uluhiyahnya. Yang keempat, tauhid nama dan sifat yang harus diimani sebagai bagian daripada beriman kepada Allah adalah beriman dengan nama dan sifatnya. Ya ikhwan, sebelum kita bacakan ini, wallahi kita kalau terus mengingat rukun iman yang 6, beriman kepada Allah dengan 4 hal ini. Beriman dengan malaikat. Allah menciptakan malaikat. Salah satu manfaat beriman dengan malaikat, kita itu kalau ditanya sama siapa Ustaz? Sama malaikat. Antum tidak sendirian ya ikhwan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun ucapan yang keluar dari seorang manusia kecuali ada malaikat raqib yang mengawasi selalu, atid, mencatat sebelah kanan dan kiri. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika pembahasan malaikat, ada malaikat depan belakang. Itu yang menjaga kita kalau diserang sama jin. Jadi kita kalau ditanya antum sama siapa? Sama malaikat. Kanan kiri, depan belakang. Loh, harus begitu ya? Itu tanamkan pada anak-anak supaya mereka berhati-hati dalam berbuat. Karena selalu dicatat oleh malaikat sebelah kanan yang apabila itu amal soleh, apabila dosa sebelah kiri mencatat. Dan akan dibaca pada hari kiamat. Itu pentingnya beriman dengan malaikat. Kalau beriman dengan Allah tadi harus ikhlas, kita ikhlas dalam ibadah. Kemudian beriman dengan apa? Kitab. Semua kitab Allah turunkan. Apa yang paling penting di sini yang harus kita lakukan? Ada kitab Quran Sunnah itu, Quran hadis itu dari Allah Azza wa Jalla. Baca itu dan hafalkan dan pahami dan amalkan. Saya mau tanya antum ya Pak, kalau ada mahasiswa S3 di Fakultas Sejarah Arkeologi, dia menemukan ketika menggali-gali peninggalan Empu Gandring dan empu-empu yang lainnya, Gajah Mada, ya, terus dia bisa terjemahin itu apa sih namanya, prasasti dalam bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian dia bikin tesis doktor karena menemukan prasasti Empu Gandring dan yang semisal. Kapan dia hidup? Abad ke-1000, abad ke-10, tahun 1000-an Masehi. Haula, Kenaro dan lain-lain itu nenek moyang kita orang Arema, ya, sama Gajayana. Iya, ya. Oh, kalau menemukan itu, heboh. Ya, ada yang lebih dahsyat daripada itu, lebih lama lagi umurnya, yaitu Quran dan Sunnah. Kalau antum berpegang pada Quran Sunnah itu 14 abad yang lalu Allah turunkan itu, antum selamat. Itu jaminan dari Rasulullah. Taraktu fikum amrain
lan tadillu in tamassaktum bihima, kitabullah sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal, kalian tidak akan sesat selama-lamanya jika berpegang dengan keduanya, itu Al-Quran dan sunnahku. Saya mau tanya antum, apakah antum tahu isinya prasasti Empu Gandrik? Gak tahu antum? Atau prasastinya Gajah Mada? Tahu kan antum? Gak tahu kan? Wallah ya kawan, kalau misalnya antum gak tahu, insya Allah gak ada masalah. Tapi kalau antum gak tahu tentang wahyu Allah, bahaya. Quran Sunnah. Nah, ini pentingnya kita beriman dengan kitab, kemudian beriman dengan para rasul semuanya, termasuk Nabi Muhammad, supaya kita mengikuti Rasul. Beriman dengan hari akhir, hari kiamat, supaya kita dalam berbuat di dunia ini kita menyadari bahwa ini akan ada balasannya di akhirat. Hari kiamat ada balasannya, nggak ada sia-sia. Dan takdir, ada 4 hal yang diimani. Jadi kita ingat-ingat ini rukun iman yang 6. Ini baru rukun iman yang pertama ini, beriman kepada Allah. Ya, apa hikmahnya? Supaya kita ikhlas dalam hidup ini untuk Allah, karena Dia yang menciptakan kita. Masih ada waktu kayak akhi? Ya, kepala suku, ya silakan. Ini semangat dia koreknya. Ayo, fadhil ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-rawi al-iman bi asma'ihi wa sifatihi, ay itsbatun ma athbatahu Allah li nafsihi fi kitabih aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam bil asma'i wa sifati ala wajhi al-la'iqi bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Qala Allah Ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna bi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa qala wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wa qala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, cukup. Adapun bantahan terhadap dua kelompok sesat tentang nama dan sifat, insyaallah pertemuan bulan depan. Ya Allah, jauhnya. Ya kawan, di Masjidil Haram saya pernah mengikuti kajiannya Syekh, siapa itu ya, yang ngajar Sunan Nasa'i waktu itu hataman Sunan Nasa'i. Itu yang baca ada 4 orang di depannya Syekh, gantian bacanya cepat sekali. Begini misalnya, al-imanu bi asma'i wa sifati ay itsbatu ma athbatallahu li nafsihi fi kitabihi aw sunnati rasulih fi al-asma'i wa sifat ala wajhi al-la'iq bihi min khairi tahrif wa la ta'til wa la takyif. Begitu bacanya cepat, makanya hatam. Iya, cepat ya. Itu ya kawan. Baik. Nah, kita orang mendengarkan aja. Ya, syekhnya itu cuma menjelaskan sedikit-sedikit aja. Yang paling banyak baca itu yang 4 orang itu bergantian. Tapi kalau itu diterapkan di sini, antum ngocoknya copopat gitu tapi nggak diartikan ya apa kira-kira? Ya enggak, ya percuma tak berguna, ya kan? Nah, beriman kepada Allah yang keempat yang harus kita yakini, yaitu beriman dengan nama dan sifat Allah. Allah memiliki nama-nama dan sifat, yaitu kita menetapkan nama dan sifat sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Ya, sebenarnya di sini ya kawan, ada yang kurang sedikit menurut penjelasan yang lainnya di kitab yang lainnya, misalnya di Syarah Qawaidul Mutlaq fi Asma'illah wa Sifatihi al-Ula, karya penulis juga, wa nafa anhu ma nafahu Allah wa Rasul. Ini di samping kita menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan dari nama dan sifat,
tanpa dirubah lafadznya maupun maknanya, tanpa ditolak nama dan sifat itu, tanpa ditanyakan bagaimana hakikatnya, itu takyif, dan tanpa diserupakan dengan makhluk, dan meniadakan sifat bagi Allah yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Makanya di sini dibawakan dalil diantaranya yang meniadakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan segala sesuatu. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa Allah itu bukan orang Arab, berarti dia belum mengaji tauhid nama dan sifat. Allah itu bukan orang, Allah itu bukan manusia, Allah itu bukan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan segala sesuatu makhluknya. Jadi kita meniadakan secara mutlak persamaan makhluk dengan Allah, baik zatnya maupun sifat. Bahkan nama pun, sekiranya ada makhluk manusia punya nama seperti Allah. Allah punya nama Malik, Malik Yaumiddin. Apa artinya Malik? Raja dan pemilik alam semesta ini. Ada orang di salah satu kampung namanya Malik. Si Malik, apakah si Malik itu memiliki langit dan bumi? Ya enggak lah. Ya paling dia punya fulus berapa lah, ya kan? Punya rumah pulang sedikit lah, ya kan? Allah Malik, oh maha kaya, alam semesta milik Allah. Bahkan yang Allah beri kepada si Malik itu, dititipi oleh Allah sedikit rezeki, dan dia harus terima si Malik itu. Jadi walaupun sama-sama punya nama yang sama dengan Allah, tapi hakikatnya berbeda. Contoh lain, sifat antar makhluk. Manusia punya wajah, iya kan? Lalat juga punya wajah. Atau pernah nggak lihat wajahnya lalat? Lo bisa dilihat pakai mikroskop elektron. Atau nggak perlu cari mikroskop elektron, tinggal klik wajah lalat muncul nanti di internet. Medeni ya wajahnya. Apakah sama wajahnya lalat dengan wajah manusia? Tidak sama, padahal sama-sama namanya apa? Wajah. Wallah ya kawan, kalau misalnya lalat ini, untungnya lalat itu kecil ya, kecil ya. Tapi kalau lalat itu segede unta, lalu lalat itu sebesar onta, bisa terbang dia, monster. Medeni wajahnya. Ente lihat itu di internet, mengerikan wajahnya. Jadi walaupun sama namanya wajah, tapi berbeda antar makhluk, apalagi dengan Allah. Baik, nah mana dalil yang menunjukkan bahwa Allah punya nama dan sifat? Ini dia surah Al-A'raf. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang maha bagus. Fad'uhu biha. Maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah itu. Sebutkan hajatmu. Ini makna yang pertama. Fad'uhu biha, maknanya yang kedua, hendaklah kau beribadah kepada Allah sesuai dengan kandungan nama Allah. Contoh, Allah punya nama Al-Alim. Al-Alim yang artinya maha mengetahui dan berilmu. Maka bagaimana cara kita mengamalkan nama ini? Ya kita harus belajar, ngaji, supaya kita berilmu sedikit. Ya. Contoh lain, misalnya Allah punya nama Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Maha memberi rezeki. Bagaimana cara kita mengamalkan ayat ini? Maka kita mengupayakan sebab-sebab rezeki dengan berdagang. Syuf ya kawan, Allah memberi kepada burung dengan tidak mengirimkan itu makanan di tempat dia tidur.
di celah gunung, di sangkarnya. Tapi Allah memberi rezeki kepada burung itu, disuruh terbang dia kayak burung gagak, burung apa itu yang cakarnya tajam itu ya Pak, itu dia burung elang, itu mencari mangsa itu di lautan. Wah, geraklah sedikit, gerakkan badanmu ya, maka Allah kasih rezeki. Ya memang ada juga yang males ya, atau dia punya uzur sakit, dikasih makan sama yang lewat orang yang sehat. Burung yang sakit tidak bisa terbang, diberi rezeki oleh Allah lewat burung yang sehat, kasih makan. Seperti juga manusia yang di penjara itu, turu di penjara itu ya, tapi dikasih makan oleh Allah. Lewat siapa? Lewat sipir-sipir itu, 15.000 3 kali makan. Jadi 1 kali makan 5.000. Nasi kucing ya, kemudian tahu sakmi ini ya, kemudian sayur asem, sayur terong 1 2 tipis-tipis, dikei kuah garam, mangan wis. Itu sudah makanannya mereka ya, 3 kali makan sehari, turu dikasih makan. Lah ente mau yang mana? Mau burung yang sehat atau burung yang sakit-sakitan? Yang sehat lah. Mau jadi orang yang menggerakkan badannya begini atau malas? Gerakkanlah badan, Allah akan kasih kamu rezeki. Ya Pak, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Biarkan orang-orang yang berbuat ilhad, penyimpangan dalam nama-namanya, mereka akan dibalas dengan apa yang mereka lakukan. Menyimpang itu ya bisa berupa tahrif, ta'til, takyif, tamtsil, dan juga memberi nama berhala diambil dari nama Allah. Seperti Lata, Uzza, mana? Walahul matsalul a'la bis samawati wal ardh. Ya, jadi ya akhwani, ada buku Syekh Abdul Razzaq judulnya Qawaidul Asma'i was Sifat. Kaidah-kaidah di dalam memahami nama dan sifat. Masya Allah, banyak sekali yang harus kita pelajari. Tapi yang sedikit ini kita minta kepada Allah agar diberkahi, dan kita minta kepada Allah agar menjadi sebab Allah merahmati kita dan mengampuni kita semua dosa kita, dan untuk orang tua kita semuanya, dan Allah menerima amal saleh kita yang sedikit ini, dan Allah azza wa jalla mempertemukan kita di syurga Allah tanpa hisab, tanpa siksa. Amin ya rabbal alamin. Apa ada pertanyaan ya ikhwan? Ya, ingat-ingat ya sampai ini ya. Fadhil ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaan tadi waktu Ustaz menyampaikan soal yang Allah menciptakan Arsy itu. Ya. Allah saat menciptakan Arsy tadi itu kan Allah tidak menduduki, tidak menetapkan Arsy-nya. Betul. Memang Allah sengaja menciptakan Arsy itu, apakah ada hikmah yang sudah disampaikan para ulama Ustaz? Iya. Arsy diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling gede untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Besar. Arsy segede itu. Dan sedangkan seluruh makhluk di tangannya Allah. Dalam hadis Sahih Bukhari, jami'ul khalq ala dhih, tanpa kecuali seluruh makhluk termasuk arsy di tangannya Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sungguh orang musyrik tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal seluruh bumi ini digenggam oleh Allah pada hari kiamat dengan tangan, dan langit-langit dilipat oleh Allah dengan tangan kanan.
Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dalam Sahih Bukhari, ada orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW dan mengabarkan bahwasanya seluruh langit di tangannya Allah, seluruh bumi di tangannya Allah, seluruh pohon-pohon di tangannya Allah, seluruh tanah di tangannya Allah. Nabi membenarkan, karena mereka orang Yahudi itu mengatakan dari Taurat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Nabi bacakan ayat tadi itu, surat Az-Zumar ayat 67. Jadi Allah menciptakan makhluk yang gede-gede, kayak arsy, kayak kursi, kayak langit dan bumi dan bulan, matahari. Itu dalam rangka i'jaz al-musyrikin, untuk melemahkan orang musyrikin supaya mereka tobat bahwa sesembahan yang mereka sembah tidak bisa menandingi ciptaan Allah. Jangankan arsy dan kursi dan langit dan bumi, semut mereka tidak bisa menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan makhluk dengan kun fayakun, jadilah kamu, maka jadilah. Jadi Allah jauh tinggi di atas arsy. Allah tidak butuh dengan makhluk. Ini ada pertanyaan lagi ya, di kertas. Ini ada pertanyaan, saya bekerja di toko perkakas. Lalu di pekerjaan saya itu menjual lonceng. Tetapi lonceng tersebut digunakan untuk penanda hewan ternak. Dan dipekerjakan saya menjual juga barang KW palsu, tapi juga bercampur barang asli. Lalu apakah gaji saya terkena syubhat atau tidak? Ya akhi, antum diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian mengucapkan kalimat yang benar, jujur. Yuslih lakum a'malakum, dan seterusnya. Wa kunu ma'as sadiqin. Jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur dan benar. Jika antum berusaha, perbaiki dulu sistemnya di situ. Berusaha untuk jujur. Jika memang bisa, bosnya setuju, alhamdulillah. Jika tidak mau, keluarlah dari situ. Dan Allah akan ganti untukmu rezeki yang lebih baik dan berkah, insya Allah. Lonceng, maksudnya apa ini lonceng untuk menanda hewan? Oh itu ya. Iya. Yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lonceng gereja, yang bunyinya persis seperti lonceng gereja. Teng, teng. Anehnya, lonceng yang bunyinya seperti itu ada di dalam masjid. Jam bandul itu di depannya imam lagi. Pas doa sholat zuhur bunyilah 12 kali. Peng, peng, peng. Iki masjid apa gereja? Kata Rasulullah SAW, innal malaikata la tadkhulu baitan fi suwar wal jaros. Sesungguhnya malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang ada gambar manusia dan hewan dan lonceng gereja. Loh, sekarang ada model kecil lonceng gereja, ditarik begini depan rumah. Peng. Janganlah pakai itu. Pakai lonceng assalamualaikum, itu aja. Ya, lonceng yang assalamualaikum. Nah, itu ya. Allah musta'an.
Ini ada pertanyaan lagi nih. Ada 3 lagi. Apabila kita memiliki keris koleksi hanya bertujuan murni untuk koleksi karena budaya dan keantikannya, apa hukum? Ini hobinya ngumpulin keris, empu gandring dan yang lain. Ya. Nah, ini ada 2 hukumnya. Boleh kalau dia tidak meyakini bahwa keris-keris itu bisa menolak bala. Silakan aja. Sebagaimana ada sebagian orang mengkoleksi senjata tajam di rumahnya, koleksi aja. Celurit, ono sing ukuran cili, ono sing gede, ya kan? Dikumpulin di rumahnya. Ya namanya hobi. Hobi. Ya. Itu ya, kawan. Jadi mengkoleksi keris itu boleh-boleh saja. Yang penting antum jangan meyakini aneh-aneh di keris itu. Keris ya keris, seperti senjata tajam yang lainnya. Tidak bisa dia menolak bala atau mendatangkan rezeki. Tidak bisa. Jangan digunakan keris untuk tolak bala. Iya. Orang zaman sekarang ini hobinya aneh-aneh ya. Ada yang hobinya gowes, tapi pakai sepeda motor sampai nang gene antar pulau. Nah ini bahaya, hati-hati. Kalau gowes mas sepeda sih insya Allah aman-aman aja lah ya. Yang penting hati-hati, ojo sampai kepleset. Lah iya kepleset lah loro kabeh ya, ya kan? Coba terbanter, ya kan? Apalagi jalan turunan, oh, bahaya. Pas belokan lagi. Yang penting safety, nggak masalah. Hobi orang macam-macam zaman sekarang. Ada yang moge itu beratnya 400 kilo Harley itu. Hobi bilang nabrak, bahaya itu. Ada teman bilang ada orang saat itu punya moge Harley itu 400 kilo itu beratnya. Dia nabrak itu tempurung lututnya pecah. Oh, ngeri ya, Pak. Allah musta'an. Silakan hobi hal-hal yang aman, yang murah-murah aja lah, gak usah mahal-mahal ya. Itu ya. Dan jangan sampai melalaikan dari akhirat. Loh iya betul. Kalau sampai lalai dari akhirat itu akhirnya meninggalkan sholat. Allah musta'an. Jadi hobi itu boleh-boleh saja, yang penting jangan sampai melebihi batas. Kemudian apakah pendidikan yang ada di Madinah juga mempelajari sains yang berkembang di dunia luar saat itu? Saya dengar ada sudah. Ya, antum browsing aja di internet. Islamic University Madinah itu sekarang dibuka juga fakultas-fakultas ilmu dunia. Ya, kayak komputer dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Kemudian yang ketiga, mengapa banyak lulusan dari Madinah dan bukan dari Mekah? Ya antum nggak tahu, dari Mekah juga banyak. Cuman yang dari Madinah itu memang penerimaannya tiap tahun sekarang 300 orang kurang lebih. Sedangkan yang di Mekah Ummul Qura itu cuma 20 orang. Itu yang menyebabkan mungkin yang si penanya itu enggak ada dari Mekah, mana ini? Nah itu ya. Yang penting ya akhi, yang penting kita itu thalabul ilmi di mana saja, yang penting benar sesuai dengan manhaj salafus saleh. Bagaimana caranya tafaqquh fiddin? Hafalkan Quran. Buka tahfidz di sini untuk anak-anak itu loh. Pada asar buka tahfidz. Seperti di Madinah dan di Mekah itu tahfidz anak-anak itu SD, SMP, SMA itu pada asar. Atau kalau pada asar mereka masih sekolah atau karena sekolahnya sampai jam 3, ya udah pada maghrib. Tahfidz. Kemudian menghafal mutun dan belajar bahasa Arab tentunya.
Tidak mesti harus ke Madinah. Ya, yang penting tafaqquh fiddin, mengikuti jalannya para ulama, yaitu menghafal Quran dan hadis dan belajar bahasa Arab dan menghafal mutun. Salah satu mutun ini dia Ushul Thalathah. Syekh Saleh As-Suhaimi hari Jumat ini, hari ini bikin daurah selama sejumat. Iya, Jumat ke Jumat. Itu mempelajari 15 mutun dalam waktu satu Jumat. Kita orang satu mutun tidak hatam-hatam ini. Pirang tahun bisa deh, kawan. Ya, masalahnya kita orang ngajinya sebulan sekali kitab ini. Itu Syekh tiap hari 15 mutun selesai dalam satu Jumat. Begitulah ilmu ya, kawan. Dipelajari. Tidak mesti harus ke Madinah. Antum di sini ngapalin Quran, masya Allah. Datangkan hafid di sini, duduk di sini ngajari tahsin dan hafidul Quran. Kemudian mengajarkan hafalan hadis, arba'in dan seterusnya, dan bahasa Arab. Cukup. Nanti bacanya bukan hanya Rahman, nanti yang lainnya baca beberapa orang. Iya. Dan bacanya lebih cepat lagi nanti. Begitu baca aja nggak apa-apa. Nanti gurunya pelan-pelan merangkak. Itu ya. Supaya tak khatam kita, Be. Ada pertanyaan lagi? Ya. Jangan dibatasi. Barangkali ada yang mau tanya lagi. Setelah saya mendengarkan penjelasan, terima kasih Ustaz. Iya. Yang terakhir tadi menjelaskan masalah walidain. Apa? Masalah lonceng juga. Walidain. Iya. Lonceng. Oh, lonceng. Ini hubungannya sama lonceng, nah cuma sama tauhid rububiyah dan uluhiyah. Iya. Jadi kalau yang asma dan husna. Bagaimana sikap kita di suatu masjid itu memang ada loncengnya sesuai dengan yang seharusnya. Di depan itu imam. Yang satu ada di belakang. Di masjid tersebut kalau saya amati memang sepengetahuan kami jauh dari imam. Ada loncengnya tadi. Iya. Dan yang lain tidak ada loncengnya, tapi juga kalau dilihat dari tauhid rububiyah dan uluhiyahnya sangat meragukan. Sangat? Sangat meragukan. Iya. Karena di sana juga dilaksanakan upacara-upacara tradisional, Iya. juga yang seperti itu. Mohon nasihatnya Ustaz, kami kalau berjamaah artinya harus kemana? Tentunya kalau ke masjid Imam Syafi'i mungkin kami terus seperti itu. Dan kami sebagai laki-laki juga wajib berjamaah. Barakallahu fiik ya akhi. Perasaan mungkin berjamaah yang lain mudah-mudahan juga bermanfaat. Sebelumnya jazakumullahu khairan. Iya, imam itu jangan diganggu dengan bandul jam. Karena dia lagi fokus sholat ini. Lain delok bandul jam ya begini terus. Ngene terus delok bandul jam. Sebaiknya jam itu letakkan di belakang dan tutupi itu bandulnya yang gerak-gerak terus itu, dan hilangkan suaranya teng itu dihilangkan. Bisa kayak di Masjid As-Salam itu dihilangkan suara bunyi teng-tengnya itu, dan bandulnya ditutupi dengan kertas sehingga nggak kelihatan. Tapi masih diletakkan di depan, saya nggak setuju sebenarnya. Sebaiknya jangan diletakkan di depan, nanti imam ini delok jam nanti. Delok jamane. Gak khusyuk nanti. Apalagi jamnya bagus. Ada ukir-ukuran dari Jeparanya itu. Ini gambar opo mana ya. Akhirnya sholat imam terganggu dia. Diletakkan di belakangnya. Jangan letakkan di depannya imam, supaya tidak mengganggu imam. Yang kedua, kan beliau tadi minta pesan untuk masjid bagaimana? Ya akhi,
masjid yang terbaik adalah masjid yang kita kalau sholat di situ sejuk, nggak sumuk. Ya, kalau kipas angin kurang, pasang AC. Ya pasang AC nggak masalah. Dinyalakan ketika sholat atau pengajian. Wah enak AC ya, betah tuh. Oh ya. Nah, ini saran saya seperti itu. Oh enggak lah. Anda. Iya, jadi tergantung penyampaiannya. Kalau yang menyampaikan itu mutamawid itu gini ya. Alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, wa nastaghfiruh. Ya turu kabeh wonge. Kan? Itu namanya mutamawid. Ya ikhwan, Rasulullah itu kalau memberi nasihat itu kayak apa? Masya Allah. Ka'annahu mundhiru jaish. Nabi itu kalau pidato kayak panglima perang. Ihmarat aina, matanya merah Nabi. Wa ala sautuh, suaranya lantang. Itu Rasulullah. Mana ada yang ngantuk kalau sudah begitu? Murid-muridnya Masya Allah, para sahabat tunduk begini, nurut. Zaman sekarang alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu, wa nastaghfiruh. Ngorok akhirnya muridnya. Ya apa? Sawak ngorok sudah. Lah muridnya turu akhirnya, males akhirnya. Itu beda. Rasulullah semangat lagi kata sakaratul maut. Allah Ustaz. Baik ya ikhwan, kita sampai di sini ya. Jazakumullahu khairah. Insyaallah kita dipertemukan oleh Allah di lain waktu dalam keadaan lebih baik dan lebih diridhai lagi oleh Allah Azza wa Jalla dan dirahmati oleh Allah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.